Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama membangun satu persekutuan dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya sangat bersyukur kalau mendapatkan kesempatan untuk juga mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan pujian yang tadi dinyanyikan pada saat kita membawa persembahan kita datang kepada Tuhan, yakni aku diberkati, maka pada kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan saya berikan satu tema, ada berkat dan kebahagiaan bagi mereka yang melakukan firman. Nah, ada berkat dan kebahagiaan bagi para pelaku firman. Itulah tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita, yakni di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama akan ayat ini, dan bagi Bapak Ibu yang telah menemukan akan ayat ini, mohon perkenan sekali lagi di hadapan Tuhan kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama akan ayat-ayat ini dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah melindungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicelakakan oleh dunia. Amin. Silakan duduk ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kita sudah membaca di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bersama,
Dan khususnya di dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini melalui bacaan firman Tuhan ini, ya, ini menasihati kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita ini adalah menjadi sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ya, anak-anak Tuhan yang taat. Taat yang artinya yaitu menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku daripada apa yang kita dengar. Jadi firman Tuhan bukan hanya kita terima, kita dengar yang melalui telinga kanan kita atau kanan kiri ini masuk, kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kelihatan masuk, tetapi hanya amping-amping saja. Ya, namanya firman Tuhan mungkin hanya amping-amping di depan telinga kita ini, dan kemudian apa yang terjadi, kita tidak melakukannya karena apa yang kita dengar kita sudah lupa. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan, karena ketaatan itu adalah syarat, ya, syarat untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita atau apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. So, kalau kita berbicara berkat, setiap orang pasti ngalap berkat. Apalagi kalau firman Tuhan yang disampaikan itu sudah menyinggung yang namanya berkat. Nah, kita akan mungkin merasakan, loh, iki lho firman Tuhan sing tak enteni. Masalah berkat iki lho, ya apa carane aku soleh berkat. Karena saya rindu sekali untuk menerima berkat Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tadi di dalam ayat yang ke-22 yang sudah saya baca ulang tadi, bahwa kita hendaknya menjadi pelaku daripada firman. Jadi kita harus taat kepada firman itu, ya. Jadi taat kepada firman karena dengan ketaatan kita akan firman Tuhan dengan melakukan dalam kehidupan kita, maka inilah syarat untuk kita bisa menikmati atau mengalami berkat Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua mengetahui akan apa yang tentunya Tuhan mohonkan atau minta bagi kita dalam kehidupan kita ini, yaitu ketaatan tadi. Nah, namun demikian kita tahu bahwa memang sangat sulit, ya, dalam praktek kehidupan kita ini, hidup dunia ini sangat sulit untuk kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita. Namun demikian kita inilah yang kadang kurang perhatian kepada Tuhan. Kita nuntut Tuhan agar di dalam kehidupan saya sebagai anakmu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kemurahan-Mu, limpahkan berkat-Mu, nyatakan ini, nyatakan itu di dalam kehidupan saya ini. Nah, kita menuntut Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13, di sana juga mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti Barisai. Jadi Bapak Ibu, dikatakan oleh pemazmur juga bahwa Tuhanlah yang memberkati orang benar. Bahkan di dalam Amsal Salomo pun juga sana dituliskan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar, siapakah orang benar?
Bapak Ibu kekasih Tuhan. Orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hidup tidak bercela, yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, jadi tadi ya, di dalam apa yang kita baca tadi, ayat yang ke-19 sudah jelas mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi cepat untuk mendengar. Jadi apa yang kita dengar biarlah kita memperhatikan. Dan kemudian ya, dalam apa yang sudah kita dengar, marilah kita juga mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan yang kita dengar, maka kita harus melakukan seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan atau ajarkan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, maka diperlukan tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Sebab berkat Tuhan itu ya sudah disediakan bagi kita. Jadi bagian kita hanyalah untuk mengambil berkat. Tuhan sudah menyediakan. Nah, hanya kita sekarang ini bagian kita untuk mengambil berkat itu, untuk kita dapatkan berkat itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan atau mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Maka tidak ada jalan lain selain kita mau melangkah melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Itu sama seperti kalau di sini misalnya Bapak Gembala di sini menyediakan sesuatu untuk umat Tuhan, ya. Semua akan mendapat bagian dan semua apa yang disediakan oleh Bapak Gembala ditaruh di depan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan bisa mengambil. Nah, jadi Bapak Gembala sudah memberi kesempatan itu. Kita mendengar suara apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Tapi kita untuk maju mengambil apa yang sudah disediakan itu, mungkin merasa sungkan atau gimana, kita tetap duduk, tapi kita mengharapkan itu harus menjadi bagianku. Nah, namun kita tidak mau ya, beranjak dari tempat duduk kita. Apakah kita bisa menikmati apa yang disediakan oleh Bapak Gembala tadi? Kita tidak akan tahu apa isinya yang sudah disediakan oleh Bapak Gembala ini. Nah, demikian juga dengan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita selalu mengharapkan berkat yang datang dari Dia. Dan Dia sudah menyediakan berkat bagi kita. Hanya bagaimana kita bisa mengambil berkat itu. Selain ada langkah kita untuk kita bertindak, ya, mengambil berkat itu. Dan langkah yang harus kita ambil ialah dengan kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan dengan iman apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, marilah kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat ketebusan Allah, Tuhan mengajarkan janganlah kamu melakukan yang begini, janganlah kamu melakukan yang begitu, tapi ini loh yang harus kamu kerjakan. Maka itulah yang harus kita ambil. Kita jalani di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, inilah langkah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam kita menyikapi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Selama kita diam saja dan tidak mau melangkah, maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan berkat yang sudah tersedia, yang disediakan oleh Tuhan. Jadi melangkah itu berarti kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satu contoh saja, ya mungkin Bapak Ibu ayat ini sudah tidak asing lagi, yaitu di dalam
Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan janganlah menjauhkan diri, nah berarti ini sudah merupakan satu larangan buat kita supaya kita tidak menjauhkan diri atau mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Sedangkan kita menginginkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat firman Tuhan yang satu ini, yakni yang surat Ibrani pasal 10 ayat 5 ini tadi disampaikan, nah kemudian kita pura-pura tidak dengar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita benar-benar ingin menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, maka kita harus berani bertindak di dalam iman kita. Tuhan yang menyediakan, kita yang melakukan kewajiban kita seturut dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau firman Tuhan mengatakan janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, maka kita pun juga harus melakukan dengan sedia, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa menghargai waktu kita, ya, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita akhirnya juga dapat berkata, ya, kita akan bisa mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena apa? Karena sudah kadung kulino kita membangun kesetiaan dalam ibadah kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita merasakan satu kesempatan yang membuat kita kerasan untuk beribadah, sehingga pada saat ada waktu pray atau waktu libur ibadah, kita merasakan sepertinya kok lama, padahal baru 1 kali diliburkan ibadah, rasanya kok sudah lama. Karena apa? Karena kita sudah kadung kerasan banget dalam membangun ibadah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini disediakan banyak waktu, ya. Dengan setelah dibukanya kembali di dalam persekutuan secara onsite ini, nah kita sudah banyak waktu. Hari Minggu kita beribadah secara bersama, seperti pada pagi hari ini. Kemudian hari-hari yang lain disediakan juga, ya, yaitu ibadah komunitas. Apakah itu kaum pria, apakah itu kaum wanita, apakah itu usia emas, dan sekarang ada ditambah lagi dengan keluarga muda. Sudahkah kita perhatikan akan yang ini? Ataukah kita cukup 1 minggu 1 kali? Sedangkan kaum pria, kaum wanita, ataupun komunitas yang lain ini 1 bulan 1 kali untuk memberikan kekuatan kepada kita. Namun demikian masih banyak ya di antara kita yang tidak peduli. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah saat ini kita memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Datang di dalam kaum wanita misalkan, aku wis tuwa ya wanita-wanita sing omahe sing teko. Oh, nang kaum pria, aku kaum pria sing wis tuwa iki ya kaum pria sing nom-nom ae sing teko. Apakah seperti itu? Padahal bagi kita yang sudah tua atau yang sudah lansia sekalipun, kita ini diharapkan bisa menjadi teladan bagi kita, bagi semuanya, baik yang wanita maupun yang pria. Nah, di dalam kehidupan keluarga muda pun juga demikian. Tuhan memberi kesempatan. Kalau waktu yang lalu tidak ada kesempatan seperti itu, sekarang ini
ini Tuhan menyediakan kesempatan untuk keluarga muda juga membangun ibadah dalam komunitas keluarga muda ini. Maksudnya adalah apa? Untuk memberikan teladan bagi generasi yang ada di bawah kita, supaya kalau generasi, yaitu anak-anaknya, anak-anak kita ini melihat, wah, ayah ibuku, papa mamaku ini dia sangat setia dalam membangun ibadah. Aku ingin seperti mereka. Kita ingin diberkati di dalam rumah tangga kita, baik berkat dalam dalam kebersamaan di dalam keluarga, berkat di dalam pekerjaan atau apapun juga. Tetapi kalau kita tidak mau dengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka bagaimana mungkin kita bisa meraih berkat itu? Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, selain kita diberkati, juga kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Jadi selain ada berkat, ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita, yang mau melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan surat Yakobus tadi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan hanya ada berkat yang kita harapkan, apakah itu melalui pekerjaan kita atau berkat di dalam kita membina rumah tangga kita, tetapi juga ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, sekarang hanya bagaimana kita bisa mau mengambil atau tidak akan hal ini. Karena berkat dan kebahagiaan ini adalah yang menjadi harapan bagi setiap kita, khususnya kita sebagai umat-umat ketebusan Allah. Dan pada umumnya semua orang itu ingin sekali menikmati berkat dan bahagia di dalam perjalanan hidup ini. Dan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan sudah menyediakan sebanyak itu. Hanya sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengambil atau kita diamkan saja? Kalau kita mau mengambil, maka kita harus bertindak. Kita harus melangkah dengan iman kita, melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Alkitab juga sudah menegaskan kepada kita bahwa berkat dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan apabila orang itu mau melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan juga di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 48, di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa sekiranya kita ini memperhatikan perintah-perintah Allah,
Damai sejahtera akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, kata firman Tuhan. Dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, siapkah kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Atau siapkah kita untuk mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Kalau kita siap untuk menerima dan siap untuk mengambil berkat itu, dan juga kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita, maka jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi pelaku firman, maka dibutuhkan di dalam kehidupan kita ini, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati yaitu hati yang mau dididik, hati yang mau ditegur, hati yang mau diajar. Seperti firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan untuk menerima peringatan-peringatannya." Jadi kita harus mempunyai hati yang penuh kerendahan di dalam kita memilih kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus menjadi orang yang benar-benar taat. Ketaatan kepada Tuhan inilah yang akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik untuk hidup hari ini ataupun untuk hari-hari yang akan datang. Dan ketaatan adalah standar. Ketaatan adalah standar yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk mengukur di dalam kehidupan kerohanian kita ini. Jadi kehidupan kerohanian kita, orang-orang yang percaya akan Dia. Ukuran yang Tuhan berikan bagi kita bukan ukuran yang bisa terlihat secara kasat mata saja. Jadi ukuran yang Tuhan berikan atau tentukan bagi kita bukan yang terlihat secara kasat mata. Ukuran yang Tuhan berikan itu adalah melalui firman Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam setiap pribadi. Jadi sekarang Bapak Ibu, pagi ini kita telah diajarkan untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan, yang kita inginkan dari Tuhan. Tadi pertama saya sudah sebutkan bahwa setiap orang pasti dengan yang namanya berkat ini adalah menjadi perhatian pokok dalam perjalanan hidupnya. Dan kebahagiaan juga merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap kita yang ada tentunya pada pagi hari ini. Dan saat ini firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita untuk kita bisa meraih, untuk kita bisa mengambil berkat itu, kebahagiaan itu, untuk kita nikmati di dalam pribadi ataupun rumah tangga kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam ayat yang kita baca di dalam surat Yakobus tadi, ya, ayat pasal yang pertama, ayat 22 sampai dengan 24, saya akan ulang baca, ya, yang menyatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian
kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tentu kita bisa memahami akan apa yang firman Tuhan katakan ini, ya, bahwa kalau kita hanya menjadi seorang pendengar saja akan firman Tuhan dan tidak melakukannya, diibaratkan kita ini seperti diri kita yang sedang berdiri di depan cermin, di depan kaca untuk melihat bagaimana sih rupa wajah saya ini, bagaimana sih keadaan tubuh saya secara keseluruhan ini, apakah saya ini orang yang gendut atau orang yang kurus, dan terutama di dalam kita melihat wajah kita. Jadi seumpama kita melihat wajah ini atau melihat diri kita di cermin, apakah kita mau seharian terus berdiri di depan cermin, memandangi wajah kita, memandangi keberadaan sekujur tubuh kita ini? Tentu tidak. Dikatakan tadi ibarat orang memandang dirinya di cermin, kemudian dia pergi, ya. Dan pada saat dia meninggalkan cermin itu, mungkin dia sudah lupa akan bagaimana rupa wajahnya. Itulah ibarat orang-orang yang menjadi pendengar namun tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, melakukan firman Tuhan adalah merupakan jalan utama untuk menuju kepada berkat Tuhan. Jadi pintu berkat Tuhan itu adalah tidak ada lain selain melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan menikmati berkat itu, ya, kita akan bisa bersama-sama merasakan di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Jadi kita pasti, ya, kita semua ini pasti bisa, kita semua ini pasti sanggup, asal kita mau, asal kita mau, dan kita mengandalkan akan kekuatan daripada Roh Kudus. Karena apa? Dialah yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita menuju kepada ketaatan. Jadi taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan serta kebahagiaan itu adalah merupakan sebagai apa? Boleh dikatakan sebagai dampak. Dan dampak daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dampak daripada kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui firman. Itulah yang harus kita ingat. Saya yakin kita semua yang ada pada pagi hari ini selalu ingin diberkati. Seperti pujian tadi, aku diberkati, sepanjang hidupku aku diberkati. Dan untuk kita bisa meraih berkat itu, firman Tuhan saat ini menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita ambil, yaitu taat melakukan akan firman Tuhan. Inilah yang harus kita ingat selalu di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan hari ini, mari dalam renungan firman Tuhan yang sudah kita terima bersama pada pagi hari ini, kita mau selalu perhatikan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Jadi Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih siapa yang ingin Tuhan berkati, tapi Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita semua, yaitu taat melakukan firman Tuhan. Kita akan membaca ayat yang terakhir. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16.
kitab Mazmur pasal yang ke-16. Kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Kalau semua sudah mendapatkan, mari kita akan baca bersama-sama. Kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada kita jalan kehidupan itu. Kehidupan yang dipenuhi dengan berkat dan kebahagiaan yang datang dari Dia. Dan di tangan kanan Tuhan dikatakan tadi, ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita ingin merasakan semuanya itu, seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan dan Tuhan tunjukkan kepada kita, marilah kita mau melangkah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi mungkin selama ini kita merasakan apa yang kita jalani di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Sebagai umat-umat ketebusan Allah, mungkin kita sangat kurang dalam memperhatikan apa yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya setiap hari yang bisa kita dapatkan. Atau mungkin kita hanya, ya pokoknya aku sudah datang ke gereja mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, cukuplah. Mari saat ini kita mau melangkah untuk kita boleh menikmati yang lebih dalam lagi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu berkat dan kebahagiaan dan kenikmatan di dalam kehidupan kita ini dengan kita mengambil langkah iman, yakni untuk melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan.